Jadi saya nggak percaya. Ayah sore itu sudah pesan juga, kalau kamu main-main dengan kawan, jangan arah ke sana ya, jangan ke sana. Nanti baliknya nggak ada kawan. Saya udah ikut emosional dengan kawan-kawan, main mercun jalan sana jalan sini. Jadi kan terbawa suasana kan. Jadi saya lempar-lempar mercun. Jadi saya terkejut, di tengah jalan kok ada pohon mangga gitu awal mulanya. Oke. Rupanya saya datangi, dia bukan pohon mangga rupanya, Bang. Apa tuh? Jadi dia matanya itu sebesar talam yang dulang untuk kita makan 6-5 orang itu, Bang. Oh, dia gitu. makin lama makin tinggi, makin kita tengok makin tinggi terus, Bang. Wih. Jangan coba lari, pintu bilik gelap sudah dikunci. Tapi sebelum tu, kalau korang suka dengan channel ini, tak nak terlepas video seram yang terbaru dari Bilik Gelap, bantu subscribe, like, komen dan share. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi, saya asal dari Indonesia. Begini Bang, asal mula saya mau cerita ini. Pada saat itu umur saya sekitar 14 ataupun 15 tahun kan. Sebab dulu saya tinggal di perkampungan, jauh dari jiran-jiran, itu jauh lah. Di ladang lah kiranya begitu. Pada suatu hari, awal mulanya ini saya bermimpi ada ular jalan di wajah saya. Ular jalan di wajah saya. Jadi saya bercerita dengan ayah, ya malam tadi saya ada mimpi ular jalan di wajah saya. Ularnya ini ular kobra. Oke. Jadi saya beritahu, ayah bilang, enggak apa itu, cuman mimpi, bunga tidur. Jadi saya rasa macam enggak puas hati, namanya di ladang kan. Jadi bangun pagi itu saya cek di bawah tempat tidur, rupanya ada ular kobra. Di bawah bantal. Awal mulanya seperti itulah. Jadi saya bilang, ya ini ularnya. Oh, terus sama ayah dibunuh. Jadi saya bilang, ya jangan dibunuh ularnya. Siapa tahu itu entah dari mana. Selepas ular itu dibunuh, mulai dari malam saya selalu mimpi ular selama 3 bulan hampir berturut-turut. Setelah mimpi ular berturut-turut, ular itu datang dengan berombongan, maksudnya berkawan lah ular itu. Ular sawah, ular belang yang hitam putih itu Bang, dengan ular sendok itu tadi, dengan ukuran yang enggak manusiawi lah. Kalau bisa besar itu sebesar 3 orang bersanding gini pun masih belum cukup untuk pegang ular itu tadi. Besar. Besar tuh. Dengan semua ularnya itu besar-besar. Dia mau saya itu mati. Nah, macam mana ayah saya sudah bunuh ular itu tadi. Yang dia mau ular itu semua dari keluarga saya itu harus mati, begitulah. Jadi saya tanya juga lah sama ustadz, sama apa, wah ini bahaya juga ini, kata ada guru ngaji saya juga lah. Ini harus ditepung tawari atau diobat. Jadi saya bilang macam mana? Ayah pun lepas itu sedekah, rumah dikasih garam apa semua. Setelah berlalu itu kejadian yang menurut saya aneh mulai terjadi. Dari saya kan masih mengaji, jadi perjalanan dari rumah saya ke tempat mengaji itu ada sekitar 3 km. Oke. Pada masa itu saya masih jalan kaki kalau mengaji, dengan bawa lampu dari daun kelapa itu diikat kering, baru untuk obor, untuk sulunya. Oke, ini jadikan lampu lah. Untuk dia punya lampu. Dari setiap saya pergi, kalau mungkin kalau orang sekarang bilangnya
mustahil lah ada namanya ini. Saya cerita terus terang aja, kuntilanak, pocong itu mustahil lah kata orang kan zaman sekarang kan nggak ada katanya kan. Itu di tempat saya kan banyak pohon jambu. Kalau pocong itu bang, wih banyaknya bang, kanan kiri. Nanti kalau saya kalau sekarang ini merinding saya bang, wih. Kalau pocong itu matanya besar-besar yang dia dari saya ini nggak pernah jauh dekat. Contoh saya kan jalan itu setapak sebab dia jalan ladang kan. Betul. Pohon pisang itu banyak. Kalau udah tersuluh lampu gini kan kalau bawa kalau bahasa Indonesia obor dari pelepah itu kan digoyang-goyang gini biar dia hidup terus. Betul. Itu dari samping-samping pohon kelapa ataupun pohon-pohon pisang itu. Kalau darah dari wajah pocong itu macam menitis-nitis dengan ada ulat-ulatnya gitu bang. Paham. Dia macam di film-film itu bang. Macam di film-film itu. Tapi terus saya bagi tahu ya di sana ada pocong apa segala macam. Tapi itu perasaanmu aja kata ayah. Nggak usah dipikiri. Yang penting kau ngaji aja bagus-bagus katanya. Saya ngaji ada sekitar 11 tahun rasanya ya abang. Sebab saya nggak fokus. Kalau ngaji kan saya pergi jam 5 sore, balik jam 8 malam. Sebab itulah saya jadi susah dapat untuk mengaji. Ayat Quran itu susah dapatnya. Jadi kalau ngaji itu saya hari ini diajari, besok lupa. Hari ini diajari, besok lupa. Kalau maaf cerita yang kalau bahasa Indonesia kuntilanak ataupun nangnak, itu ada namanya di tempat saya itu pohon jambu mawar dengan bunga tanjung. Ada itu di tepi jalan dekat rumah. Itu kalau dia punya kuku dengan dengan rambutnya itu bisa panjang betul bang, panjang betul. Tapi saya begitu juga, saya bagi tahu ayah ya. Itu di sana ada kuntilanaknya, saya bilang. Saya merinding. Itu ayah tetap sama juga. Kamu ini kebanyakan nonton film katanya. Mana ada zaman sekarang itu. Ayah saya nggak pernah percaya apa yang saya bilang. Pada saat itu bulan puasa kan saya keluar agak ke kampung gitu. Sebab kalau bulan puasa kan di ladang pindah ke kotanya gitulah bang, ibaratnya nggak ke bandar sedikit. Sebab pindah rumah. Kalau di ladang tadi sambil panen kelapa, sambil panen sawit begitulah. Pada saat itu saya sedang bermain-main dengan kawan-kawan, main mercun, begitulah ceritanya. Di sebelah surau sana ada pohon sawo dengan mangga. Itu sebelum itu orang-orang kampung itu juga udah bilang kan ada 7 atau 6 pohon sawo itu sudah tumbang 2. Sudah patah 2 lah, udah 2 mati sebab kalau malam dia bergelantungan di situ. Pocong dengan kuntilanaknya. Jadi saya nggak percaya. Ayah sore itu sudah pesan juga kalau kamu main-main dengan kawan, jangan arah ke sana ya, jangan ke sana. Nanti baliknya nggak ada kawan. Saya udah ikut emosional dengan kawan-kawan, main mercun jalan sana jalan sini. Jadi kan terbawa suasana kan. Jadi saya lempar-lempar mercun. Jadi saya terkejut di tengah jalan kok ada pohon mangga gitu awal mulanya. Rupanya saya datangi, dia bukan pohon mangga rupanya bang. Apa tuh? Jadi dia matanya itu sebesar talam yang dulang untuk kita makan 6-5 orang itu bang. Dia makin lama makin tinggi, makin kita tengok makin tinggi terus bang. Makin lama makin tinggi. Jadi saya lari lah, tolong kata orang kampung. Kenapa kau? Makanya jangan kebanyakan main mercon kalian katanya.
orang-orang itu nggak pernah percaya apa yang aku bilang gitu lah, Bang. Habis itu saya persingkat lah kan, dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Pada suatu hari adik dari mama ini kan sakit. Sakit, adik dari mama ini sakit. Jadi saya sakitnya itu dia kan ikut lori gitu, ikut bongkar muat sawit. Jadi sakitnya ini selalu bilang saya ingin pulang gitu. Jadi berobat kata yang sebab di dokter dia tidak ada sakitnya. Oh, dokter bilang tiada sakit. Dia nggak ada sakit. Dia sehat. Semua organ dalam apa semua itu sehat. Tapi selalu bilang saya ingin pulang. Jadi dibawalah ke usaha ataupun orang kampung kita punya lah, Bang, kan. Jadi orang kampung tuh bilang dia di apa, arwahnya ini sudah separuh udah diambil untuk apa, untuk orang itu punya lah, untuk jaminan karena lorinya itu terlanggar punya anak dari orang itu gitu, anak makhluk halus itu tadi. Paham, terlanggar anak mereka. Jadi minta itu jaminannya, raganya itu katanya diambil terus dihempas-hempaskan di lori itu tadi. Astagfirullahaladzim. Ada Rodi, ada yang komentar, ada yang komen dekat sini. Okey, dia cakap Indonesianya di daerah mana tu? Saya di Medan, lebih tepatnya di Kabupaten Batubara. Tadi kan kamu cerita pasal kuku panjang, betul lah? Okey. Kalau kuku panjang itu kan berhubung, kalau kuntilanak itu kan dia terbang kan. Jadi kalau dia terbang itu kan tangan dia agak ke belakang gini sebab dia condong sekitar condong lah kan, dia terbang macam layang-layang gitu kan. Kuku dia itu bisa lebih dari rok dia di kaki. Sebab dia melingkar-lingkar, dia nggak lurus, dia melingkar panjang. Karena dia nggak lurus, dia melingkar-lingkar. Kalau bisa dibilang macam dia susah, kalau seandainya dia angkat tangan itu memang susah lah dia mau gerak gitulah, Bang. Dengan wajahnya dia saya nggak kelihatan gitu wajahnya. Tapi memang mantap banget tuh. Pada saat ini sampai ke yang sakit tadi lah, ya kan? Yang sakit tadi dibawa ke rumah sakit sebab sudah parah, jadi bawa rumah. Tetap dokter bilang ini nggak ada sakitnya katanya, gejala liver ataupun cuman dibagi tahu di gejala liver saja ini katanya. Kalau liver itu semacam dia punya asam lambung naik gitu saja lah katanya. Jadi nggak lama, anak dia kan masih kecil, jadi saya ajak jalan. Terus pada saat itu cuaca angin nggak ada, terang cerah gitu. Jadi saya tengok langit itu ada macam pintu gitulah kan, macam pintu ada jendela. Ini macam mustahil. Jadi saya bilang, namanya nggak bisa lah saya sebutkan. Saya manggil dia itu abang, bang. Kayaknya ayahmu udah nggak ada nih, saya bilang. Kenapa gitu, kata dia. Dia kok tengok awan-awannya itu cantik, banyak sisinya, saya bilang. Rupanya sore itu ada orang naik basikal, macam ketua kampung situlah, bagi tahu dengan Atok. Sebab kan di sana tempat saya dulu telepon kan masih susah. Dulu waktu masih zaman sama 16 atau 15, sebab kami agak di kampung kan. Jadi saya datang bagi tahu. Ini udah nggak ada katanya. Saya terkejut loh. Berarti betul apa yang saya cakap tadi. Rupanya udah meninggal, dikuburkan. Kan malamnya itu mau takziah kan. Betul. Mau ada pengajian ke tempat yang meninggal. Saya jumpa mirip yang orang meninggal itu keluar dari surau yang saya mengaji tiap sore itu, Bang. Keluar dia mirip. Kalau dalam masa 7 hari berturut-turut, hampir orang di kampung itu lihat dia semua. Hampir lah, kalau yang malam-malam. Saya kan
Kalau balik ngaji larut malam, dia lagi kan jalan terus sekitar ada agak ke atas sedikit dari rumah saya itu ada sungai kecil, di situ ada titik, di situ dia selalu cuci kaki. Nggak lama dari itu si nenek selalu cerita masuk dia yang udah meninggal tadi masuk kepada si nenek. Dia ceritakan semua apa kelakuan anak-anaknya nenek yang di luaran itu. Dia yang beginilah, habis dari sini habis tengok hiburan malam lah katanya begitu. Dia kenal saya, padahal dia sudah meninggal. Nah, ceritanya begitulah bang. Itu masih cerita sedikitnya lah. Habis itu saya terus mengalami hal-hal mistis. Hal-hal mistisnya mimpi lah. Itu awal mulanya tadi kan dari ular kan. Betul, dari mimpi ular. Ini mimpi kan rumah saya dulu masih dinding itu namanya di kampung tepas itu masih dari tepas-tepas bambu ala kadarnya lah. Paham. Saat tidur masih pakai kelambu sebab namanya di kampung jaga ladang kan. Tidur itu saya didatangi 3 pocong. Dia tidak bangun kan macam kita macam tidur baring gini kan. Tapi kan kadang ada masa kita terbangun terus nggak bisa gerak gitu kan. Oh, kita jadi macam krem kalau Malaysia panggil. Macam kalau orang ditimpa kata orang, ditimpa gitu kan. Kalau di sini ditindih. Tapi pada saat itu saya udah sadar, saya udah bangun. Saya tengok ke bawah, rupanya pocong itu baring di paha saya, baring satu lagi di kaki sebelah kiri, satu lagi duduk di samping. Astagfirullahaladzim. Saya bangun, saya baca ayat apa yang bisa saya baca. Dia terus pesan, kamu jangan takut. Saya di sini enggak ganggu kamu katanya. Saya cuma numpang istirahat kata dia. Saya udah minta tolong tapi nggak usah takut, nggak usah teriak-teriak dia bilang. Saya ini bangun bang malam, bangun. Ayah saya kan tidurnya di sebelah sana kan dia bersekat gitu kan. Saya panggil nggak dengar ayah. Dia bilang saya cuma numpang tidur. Habis dia ngomong gitu, habis dia bilang itu, dia baring di samping sebelah kanan saya. Habis dia bilang saya suman-sumanin Pak dengan mata yang udah macam berdarah-darah gini Bang. Saya teriak, saya baca ayat apa yang saya bisa. Setiap satu ayat, contoh macam Qul huwallahu ahad, itu cuman bisa gerak satu jari saja yang bisa bergerak. Berarti apa yang bisa saya baca itu perlahan lah dari tangan, kaki. Begitu itulah Bang. Lepas itu masih di malam yang sama karena dia baring dari sebelah kanan, jadi saya berpalinglah ke sebelah kiri. Maaf cerita Bang ya, ini di rumah saya sendiri pula nih. Maaf cerita ya Bang. Pintu kelambu yang ukuran besar lah, kalau satu bilik 3x3 itu kan kelambunya hampir satu ruangan itu kan. Dia punya wajah saja itu hampir satu pintu kelambu itu Bang. Besarnya. Dia punya wajahnya saja Bang, belum rambutnya lagi. Dia buka gini dengan tembok macam orang bekudis itu macam mana Bang, merah-merah bekudis gitu Bang. Paham. Saya sampai takut. Apa nih? Tolong. Ya, saya panggil begitu. Ayah nggak baginya saya panggil ya. Malam tadi saya minta tolong kenapa ya? Ayah nggak tolong saya. Ayah mana? Dengar kau bilang apa? Bilang ini, aku minta tolong ada pocong sama aku. Itulah kau tidur lewat lagi katanya. Udah dibilang kalau tidur itu jangan malam-malam katanya. Ayah gitu aja respon. Ayah saya, mak saya responnya begitu. Orang itu nggak pernah percaya. Jadi setelah pagi itu selesai, ke ladang biasalah. Saya sekolah juga, tapi sebelum saya belum kadang sekolah kalau lagi panen kebun saya minta cuti dengan guru tadi. Setiap Jumat dan Sabtu, setiap 2 minggu sekali. Jadi setelah itu pada suatu hari setelah panen malam tuh saya mau tidur.
Yang dekat pohon sawo yang saya cerita tadi kan bang, yang udah tumbang itu kan, itu malamnya dia minta tolong. Tapi saya ini di rumah, suaranya itu minta tolong. Tolong! Dia begitu-begitu bang. Tolong! Ampun! Apa dia ngomong yang? Tolong! Saya teriak-teriak lah. Ya, tolong. Ada yang manggil, saya bilang. Ayah, diam aja, nggak ada reaksi. Sampai ke pagi. Jadi saya bilang, ayah nggak dengar malam tadi? Saya tanya. Dengar apa? Dia minta tolong macam orang kena ngiris. Lepas itu dikasih jeruk, saya bilang. Dia sedih bang. Dia perintihannya itu macam orang kena siksa. Itu suara perempuan. Tidak lama dari itu, orang kampung rupanya sudah banyak juga yang dengar. Ada yang teriak-teriak di sana. Saya dengar-dengar gitulah. Lepas itu ada 2 minggu dari kejadian itu, terus sedekah kampung namanya. Apa itu sedekah kampung? Sedekah kampung itu orang satu kampung bawa apa yang mau dibawa, macam buah-buahan, nasi kah, ayam kah, itu nanti berkumpul di tempat yang udah contoh macam lapangan gitulah, macam lapangan. Nanti di situ panggil ustadz, baca doa biar kampung itu dijauhkan dari mara bahaya gitulah. Macam sedekah macam satu kampung makan sama-sama, baca doa begitu. Kenduri lah bang, macam kenduri kampung gitu. Oke, paham. Oke. Abis itu udah kenduri kampung, saya masuk sekolah normal pada biasanya. Tidak lama dari itu, pada hari saya ingat lagi hari Selasa, badan saya panas tinggi di sekolah. Badan saya panas tinggi, jadi saya izin nggak belajar gitulah. Saya masuk ke ruangan kesehatan. Hari Rabu sehat, hari Kamis saya panas tinggi lagi. Hari Kamis saya panas tinggi lagi, terus saya bilang dengan guru juga, saya nggak ikuti pelajaran dia, saya ke ruang kesehatan. Jadi hari Jumat itu kan, kalau sudah hari Jumat, kalau di Indonesia dia namanya pakai baju pramuka, baju setengah hari lah. Dia sebab mau sholat Jumat kita selalu pulang cepat. Jadi pada saat itu ada jembatan yang baru direnov. Ada anak-anak yang sekolah di tempat saya itu jatuh, jadi kakinya berdarah. Mau saya bawa ke klinik. Saya yang tolong bawakan ke klinik dengan bawa motor lah. Kami tarik 3 lah, sebab 2 orang yang luka saya tolong bawakan. Tahu abang di tempat klinik itu macam mana? Saya yang diobati. Kamu yang diobati? Iya, sebab leher saya putar ke kanan dan putar ke kiri. Leher saya putar ke kanan, ke kiri. Disangka orang itu saya nih ain kata dia, macam kejang-kejang gitulah. Oke, kejang otot. Ke panas, ke kiri, ke kanan. Dia mau, kalau bisa kepala saya ini mau diputar 3 sampai patah gitulah Pak. Kalau bisa. Mereng ke kanan, mereng ke kiri, saya sampai nggak boleh kontrol. Terus dia ada di depan itu owak-owak jual rojak, dialah yang angkat saya ke tempat tidur klinik tadi. Dia angkat saya dikasih TO panas, itu nggak berhenti. Jadi orang yang sakit tadi malah di bawah, sebab kan dia kliniknya kecil untuk orang kampung saja lah, untuk sekitaran situ kan. Paham. Kadang-kadang kita sini, saya start dari jam 11, rasanya sampai jam 4 sore itu. Macam begitu saja bang. Kanan, ke kiri, sampai orang di sekolah itu manggil orang pintar, contoh macam ustadz gitulah, sampai di sekolah itu udah 2 orang. Nggak bisa, saya tetap kayak gitu. Dibawa ayah saya sama mak saya sampai datang ke sekolah. Saya macam mau kesurupan gitu, tapi saya sadar.
Kamu rasalah kan Rodi kan? Okey, kamu rasa Rodi. Apa menyebabkan kamu jadi teling, kepalanya geleng-geleng ke kiri ke kanan? Pada gimana bilangnya ya? Yang saya rasakan, ya saya apa yang orang bicara itu pada saat saya sakit itu kan, saya dengar. Sudah dipanggil, sampailah orang pintar yang kelima, ustadz yang kelima lah yang ngobati saya pada hari itu. Sampai 5 orang pandai lah gitu bang. Orang kelima itu bilang rajanya yang di sekolah itu yang mau ikut saya, gitulah. Dia punya kepala 9. Astagfirullahaladzim. Perempuan, tapi iblis, kepalanya sampai 9. Setiap kepalanya diputus, dia tumbuh lagi, makin banyak. Akhirnya begitulah penguasa yang situ. Rupanya katanya yang penguasa sekolah, sebab kan di sekolah itu depan dengan samping itu kuburan orang zaman dahulu. Kuburan itu luas betul. Kuburan kuburannya serem lah bang, dengan pohon yang besar-besar. Jadi orang bilang, kata yang ngobati saya itu tadi kepala 9, penguasa situlah. Dia mau ikut saya. Jadi berhubung dia jahat, jadi nggak bisa. Sampai di rumah saya itu, saya selesai diobati itu jam 11:30 malam kalau nggak silap saya. Dari pagi saya sakit itu sampai jam hampir 11:30 malam lah. Orang satu kampung itu datang semua. Laki-laki kok kesurupan katanya. Sakit apa? Gitulah bang. Kalau bisa diartikan saya macam mau kesurupan, tapi nggak bisa gitu. Terus nggak lama dari itu saya bermimpi habis sakit itu kan. Habis diobati itu, malam itu saya mimpi. Nggak lama nih nanti di sekolah kamu ramai yang macam kamu, kata dia. Kamu jaga-jaga, kata dia. Jadi nggak lama dari itu saya istirahatkan 4 hari karena saya sakit yang kemarin itu. Jadi saya diistirahatkan 4 hari. Istirahat. Setelah itu saya masuk hari Isnin. Hari Isnin saya masuk. Kan kalau di Indo ada namanya upacara bendera. Itu bisa-bisanya bendera itu enggak naik semuanya bang. Dia setengah tiang jadinya. Oke. Apa kata guru itu? Ini benderanya kok bisa sampai setengah tiang? Terlalu banyak hantunya ini di sini. Karena saya yang bawa benderanya di tengah hari itu. Oke. Pas saya masuk dari cuti itu. Terus diturunkan lah, karena dia nyangkut kan. Jadi dia rupanya nggak ada sangkut bang, benderanya bang. Tapi bisa nggak naik. Ditarik itu nggak bisa sangkut. Jadi kalau bisa dibilang macam bendera berbela sungkawa lah gitu. Talinya nggak ada sangkut, tapi dia nggak bisa naik. Itu siang hari bang. Karena saya yang megang di tengah itu tadi. Itu berlakunya hari Isnin saja, betul? Di sekolah? Hari Isnin sekolah, habis selepas 4 hari saya istirahat karena sakit yang macam kesurupan itu. Isninnya bendera itu nggak bisa naik. Kau Rudi, kau yang nama saya Rudi ya. Kau Rudi, kau baru aja sehat, hari ini masuk. Kau jangan bawa hantunya ini, canda bergurau begitulah. Ya betul lah. Sampai setengah tiang, canda bergurau. Mana ada bu? Siapa lagi yang mau naikkan? Nggak ada orangnya, saya bilang. Jadi nggak lama dari itu, seiring berjalannya waktu, ada 2 atau 3 bulan itu kan, cuaca hari itu gerimis. Terus saya bilang, wah ini harinya ini. Saya bilang, pada saat itu hari Isnin upacara, wah ini harinya udah datang ini. Jadi saya bilang dengan kawan saya yang belakang, udahlah kita masuk aja, bentar lagi di sana banyak teriak-teriak dan nangis-nangis, saya bilang kan. Kau nih Rud, nggak udah pula dari dulu, kata dia. Maksudnya saya kan sering macam begitu, bergurau gitu. Rupanya nggak lama, bercanda. Nggak lama dari itu, belum saya siap lagi, kau tengok nih bulu tangan saya bilang. Dia udah tegak-tegak berdiri. Dari sana teriak-teriak, lepas tuh hampir satu sekolah itu semuanya
rasuk semuanya bang. Histeria semua. Habis saya bilang gitu, satu sekolah itu semuanya rasuk. Sampai pulang terus disuruh pulang, mana yang masih sehat pulang. Sekolah sampai saya nggak bisa sebut nama sekolahnya ya bang, sebab privasi kan. Paham. Sampai satu sekolah itu mana yang masih sehat pulang. Ada yang di jalan, ada yang di rumah itu kemas, sampai baca Yasin apa semua di sekolah itu. Mana yang bisa sehat di sekolah disehatkan lah gitu, dipanggil ustadz apa semua. Jadi saya kan sehat. Saya bilang dengan kawan saya tadi, kenapa aku bilang kalian nggak percaya? Aku bilang sangka aku bohong. Jadi saya ada yang sakit itu, jadi saya picit lah dia punya jempol, karena kan saya dengar kalau ada orang kemasukan picit jempolnya, katanya jempol kaki. Ibu jari jadi kaki. Saya, ibu jari kaki. Jadi saya picit lah ibu jarinya. Hahaha, kau lagi rupanya, katanya. Saya sudah bosan dengan kamu, dia bilangkan saya sudah bosan dengan kamu. Ilmumu tidak sebanding dengan ilmu saya, kata dia. Hahaha, dia gelak. Lepas itu saya picit terus, saya tarik gini kan, dia sedar lah, tapi enggak lah sedar semua. Memang satu sekolah itu bang. Kesurupan. Kesurupan. Adakah kesurupan yang berlaku di sekolah kamu semuanya berpunca dari kamu? Kalau itu saya enggak bisa bilang itu dari saya lah bang, tapi firasatnya saya udah rasa gitu bang. Firasat itu saya udah terasa, tapi kapan mau terjadinya itu saya nggak bisa tebak kapan gitu. Tapi firasat datang itu nggak bisa diduga lah. Jadi habis kemasukan semua itu besoknya kan masih sekolah. Jadi ada pihak macam wartawan lah gitu datang. Jadi kan kami duduk di depan itu, jadi macam ditanya-tanya lah. Jadi guru pesan jangan ada buka suara tentang hal ini, katanya. Jadi saya kan nggak ada cerita-cerita. Jadi saya kena marah lah, kena tegur, dimasukkan dalam suatu ruangan. Ada kepala sekolahnya dengan guru agama apa semua. Saya sudah, kenapa kamu cerita gini. Saya bilang nggak ada. Jadi saya mau macam biasalah guru macam emosionalnya keluar. Ya betul. Macam marah, tapi sebenarnya enggak lah, dia cuma bagi teguran supaya sekolah itu enggak image-nya masih bagus gitulah, biasalah itu banget. Jadi saya tiba-tiba nggak sadar, saya lupa lah gitu semuanya. Orang itu bilang saya kemasukan lah. Rupanya setelah sadar itu saya udah di ruang perpustakaan. Di dalam itu udah ramai orang kemasukan. Katanya saya mau cekek ibu itu, katanya yang marah itu tadi. Saya udah bergenggam, katanya udah mau nyekek, mau makan orang itu tadi gitulah. Udah mau saya makan orang itu. Jadi di situ di dalam ruangan perpustakaan itu rupanya udah ada yang ngobati. Lepas itu saya masuk, udah sadar, dia cerita dengan yang tuan guru nih tadi lah, yang ustadz nih tadi, dia cerita dengan kawannya. Oh ini orangnya, dia begitu. Kau orang ini, iya kau selalu lihat begini. Iya saya bilang, saya terus terang aja lah supaya saya cepat sehat bang kan. Betul. Sebab badan saya itu lemas, nggak bertenaga. Kalau bisa dibilang laki-laki kok lemah gitu, kata nggak mungkin, biasanya seperti itu perempuan gitulah kan. Jadi saya kenapa bang? Nanti saya apa katanya? Saya ajari kamu begini. Disuruh datang ke rumahnya biar kamu nggak seperti ini. Sampai sekarang saya nggak pernah datang lah dari semenjak kejadian seperti itu. Kalau malam saya selalu bermimpi. Saya mimpi wafat. Saya mimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Di kampung itu banyak yang udah meninggal, hampir sekitar 40 orang yang tua-tua lah. Itu hampir semua saya udah temui di alam mimpi sana lah bang. Alam, kalau orang bilang yang udah meninggal lah, saya jumpa dengan orang itu berapa. Faham. Orang Indonesia jarang cerita dalam bilik gelap.
Abang kalau dengar orang Indonesia datangnya dari Indonesia bercerita pasal mistis ataupun mistik-mistik, okey, abang mesti akan ajukan soalan. Abang mau tanya, abang selalu tengok dekat YouTube ada kuntilanak baju merah. Itu betul ataupun rekayasa? Rekaan? Kuntilanak baju merah, Bang. Itu kalau untuk dicerita kami itu betul, Bang. Itu kalau bisa dibilang macam bos-bosnya dari kuntilanak itulah. Itu macam saya ada 3 orang. Okey. Ini sama-sama menuntut ilmu gitu kan. Ilmu saya yang paling tinggi, begitulah, Bang. Itulah kuntilanak merahnya. Itu yang paling berbahaya gitulah. Di antara kelompok kuntilanak dialah yang paling besar gitulah, dia punya kuasa gitulah, Bang. Sebab apa abang tanya macam gini? Tapi maaf Rodi, kalau abang tanya ni kamu jangan marah, ini just abang tanya saja. Sekarang tak ada hal, Bang. Boleh, Bang. Zaman konten. Sekarang zaman apa benda semua mau di live. Okey? Jadi sampaikan bukan saja di Indonesia, di Malaysia pun sudah sama. Sama je, dua-dua sama je, okey? Maksudnya abang cakap sekarang sudah banyak video-video konten ataupun kita panggil live-live yang mencari hantu. Okey? Yang mencari hantu yang adakah okey, abang tanya di Indonesia dulu. Semua itu adalah prop ataupun betul-betul dorang angkat itu kuali, ketuk kepala? Kamu pernah nonton? Kamu pernah tengok? Yang kuali dia hempuk kuntilanak begitu. Bawa kuali dihempuk pocong begitu, Bang. Ya. Abang mau tahu. Kalau kamu tahu. Sebenarnya ini menurut pendapat saya atas pengalaman yang saya jalani selama ini lah, Bang. Sebenarnya itu kalau untuk hal seperti itu enggak ada, itu untuk kelebihan konten. Tapi kalau dia menampakkan diri, itu pun susah, Bang, karena ini atas apa yang saya alami lah, Bang, kan. Kita nggak tahu pengalaman karena beda manusia, betul, beda pengalaman, hari lahir, beda. Kalau bisa dibilang macam pahing, kliwon, itunya kan beda-beda. Kadang aura dalam tubuhnya itu kan beda-beda. Betul. Jadi kadang beda cara penglihatan, beda indera perasanya kan. Itu untuk kelebihan konten kalau untuk di up ke YouTube ataupun. Tapi kalau sekedar kita cari terlimpas di dalam telepon, nampak putih apa. Itu mungkin saya percaya, Bang. Sebab kadang kalau nggak terlihat kasat mata dari telepon ini, kadang kan secara tidak langsung boleh terlihat. Begitulah. Jadi kalau untuk yang kalau di TikTok ataupun di orang tuh YouTube, kalau nampak betul nyata terus ditangkap apa, itu saya mungkin orang itu ada kelebihan sendiri makanya bisa menangkap itu, tapi saya kurang percaya lah, Bang. Sebab dari pengalaman saya lah, Bang. Dan sekarang sudah banyak dah konten-konten sebegitu. Kalau di sini pun ada juga paranormal. Ada yang betul-betul yang dapat tangkap sosok-sosok. Ada juga yang create ataupun kita panggil prop ataupun rekayasa. Jadi benda ni dah jadi satu macam, dah jadi cendawan tumbuh banyak. Okay, yang Iwan sebut sekarang adalah bukannya semuanya, segelintir saja. Okey, untuk Rodi. Okey, cerita kamu tadi pasal jumpa orang yang sudah meninggal, boleh kita simpan tak cerita tu? Boleh, Bang, tak ada hal. Tapi selepas ini kejadian-kejadiannya jumpa depan mata dan selebihnya saya selalu mendapat firasat dari mimpi, begitulah, Bang. Kalau dari mimpi ini, kalau orang bilang hanya bunga tidur kan, tapi mimpi-mimpi saya ini lebih kepada untuk musibah-musibah yang ada di dunia ini, pesan-pesan gitu. Okey. Boleh. Nak simpan dulu cerita tu. Okey, sebab kita dah tak ada masa di sini.
Okey, untuk korang semua yang di bawah, kalau nak dengar lagi cerita daripada Brother Rodi kita dari Indonesia, insya-Allah dia akan kongsikan untuk part 2. Okey, kita sambung cerita untuk malam ni. Kamu Rodi, kalau kamu sudah cerita tadi, setiap cerita mesti ada satu pengajaran. Apa yang kamu boleh selitkan ataupun kamu boleh cakap berkenaan dengan pengajaran dengan cerita kamu tadi? Okey. Boleh bang, saya ada juga sebagian saya tulis mimpi-mimpi saya ini. Saya tulis lah begitu untuk yang kalau bisa ditulis sebenarnya banyak, tapi karena mimpinya terlalu banyak, jadi saya udah sampai bosan mau nulisnya bang. Jadi udah saya biarkan aja, biarlah berlalu. Okey. Sampai kamu bosan ya? Aduh. Iya bang, sebab mimpinya ini lebih kepada macam teguran untuk umat manusia gitu bang. Saya manusia pendosa, tapi yang datang dengan saya ini orang yang macam udah mati ratusan ribu tahun, dia datang jumpa dengan saya, dia bagi pesan, macam begitulah. Kalau dibilang kaji akal macam nggak percaya, ini kebanyakan nonton film. Tapi kalau saya pikir-pikir ada betulnya juga. Macam COVID hari itu, sebelum COVID, ada juga yang di mimpi saya datang. Dia mimpi yang pertama, dia kalau bisa juga untuk kepercayaan kita umat muslim kan, yang bersorban dan berbaju putih itu kiai kan, biasa datang. Dia bagi tahu, saya dibagi Al-Quran, saya disuruh mengaji. Dia marah dengan saya. Ngaji, lama sudah kamu ndak ngaji. Kau baca semua ayat-ayat ini. Dia dikasih ayat yang disuruh saya baca. Setiap satu ayat yang saya baca itu gunung, bumi ini semuanya meletup macam ini bantal isinya. Macam kalau bisa digilu, harap-harap jauh-jauh dulu lah bang. Memang bisa diartikan seperti itu bang. Paham. Dia setiap ayat itu dibaca, gambaran dunia bakal seperti ini, begitu. Jadi dia pesan, selagi kamu bisa pesan kepada manusia-manusia lain, kamu bagi tahu. Dia pesan macam kita ngobrol dengan macam saya ngobrol dengan abang begini. Saya selalu juga cerita dengan orang tua saya, tapi orang tua saya bilang itu bunga tidur katanya. Selalunya disebutnya bunga tidur. Okey, Rodi, ada yang komen di bawah ini. Okey, dia cakap, Bang Rodi, simpan ceritanya, buatlah esok ya bang. Okay, kamu simpan dulu cerita ni, jangan cerita boleh, nanti. Bang. Okey. Rodi, terima kasih sebab kongsikan pengalaman di dalam Bilik Gelap. Maaf bang kalau cerita saya ini kurang menarik bang. Ya saya cerita pengalaman karena saya nggak tahu mau cerita kemana. Karena ceritanya ini kan dari awal mula cerita kenapa saya bisa begini kan saya ceritakan dari awal. Memang kalau diceritakan sampai akhir ini juga memang pada saat akhirnya ini nanti saya selalu bermimpi lah. Tapi memang ceritanya untuk besok kan. Saya mimpi kalau bisa dibilang musuh umat Islam itu sekarang sudah ada sebagian di sini bang. Yang mata satu. Itulah untuk mungkin next part selanjutnya. Sebelum saya tutup boleh saya pesan sedikit bang? Boleh. Itulah tadi. Ini untuk yang perempuan lah. Haraplah dijaga auratnya. Ini yang dari mimpi saya lah. Sekarang soalnya yang dikejar sama bangsa yang selain dari kita ini perempuan dari kita yang muslimnya bang. Sekarang orang itu lagi bangun macam kerajaan gitu. Orang itu mencari perempuan sebanyak-banyaknya. Apalagi yang taat ibadah bang. Itulah yang di mimpi saya bang. Itu orang kejar gimana caranya bisa menyimpang. Seperti itulah bang. Dia lagi macam mencari contoh abang raja, saya anak buah, saya mencari perempuan untuk membelokkan semua perempuan muslim yang ada di dunia ini gitulah bang. Paham, menyesatkan. Itulah bang. Menyesatkan. Bang, terima kasih bang. Sama-sama. Kamu jangan sambung lagi ya. Abang sudah 2-3 kali. Bye-bye. Okey. Assalamualaikum. Bang, terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ya, itu dia daripada Rodi.